Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Melani, NIM 2021142003. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan ejaan yang disempurnakan atau EYD. 1. Apa itu ejaan yang disempurnakan? Dalam buku Konsep Dasar Bahasa Indonesia tahun 2019, karya Yunus Abidin, ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Mengutip dari buku esai penerapan ejaan bahasa Indonesia tahun 2020, karya Widya Fitriantiwi, yang dimaksud ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. 2. Fungsi ejaan. Menurut Siti Maimunah dalam buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi tahun 2019, ejaan memiliki sejumlah fungsi penting, yaitu 1. Landasan pembakuan tata bahasa. Pengguna ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa semakin baku. 2. Landasan pembakuan kosakata serta istilah tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. 3. Penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. 3. Pemakaian ejaan. 1. Huruf abjad A sampai Z. 2. Huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, O. 3. Huruf konsonan terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. 4. Huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Misalnya ain, malaikat, pandai. 5. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya KH, khusus, NG, ngilu, NY, nyata, SY, syarat. Selanjutnya, 6. Huruf kapital. Penggunaan huruf kapital bisa dari huruf vokal ataupun huruf konsonan. Berikut beberapa contoh pemakaiannya. 1. Huruf kapital dipakai di awal kalimat. Contoh, aku lapar. 2. Huruf kapital dipakai di awal petikan langsung. Contoh, Jini berkata, besok aku tidak masuk kuliah kepadaku. 3. Huruf kapital dipakai di huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan serta kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Allah, yang Maha Kuasa, Islam, Alkitab, dan lainnya. 4. Huruf kapital di huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Contoh, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim. 5. Huruf kapital dipakai di huruf pertama unsur nama jabatan atau pangkat. Contoh, Presiden Jokowi. 6. Huruf kapital dipakai di huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Contoh, Wakil Presiden Adam Malik, Gubernur Jawa Tengah. 7. Huruf kapital dipakai di huruf pertama nama bangsa, bahasa. Contoh, bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. 8. Huruf kapital dipakai di huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contoh, tahun Hijriah, bulan Agustus, hari Natal. 9. Huruf kapital dipakai di huruf pertama unsur-unsur nama geografi. Contoh, Asia Tenggara, Amerika Serikat. Selanjutnya, 7. Huruf miring. 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah,
dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, saya belum pernah membaca buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Majalah Bahasa dan Sastra diterbitkan oleh Pusat Bahasa. Berita itu muncul dalam surat kabar Suara Merdeka. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan kata atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata aku adalah A. Dia bukan menipu, melainkan ditipu. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan berlepas tangan. 3. Huruf miring dipakai di nama ilmiah. Misalnya, orang tua harus bersikap tut uri handayani terhadap anak-anaknya. Politik divide et impera pernah merajalela di negara ini. 8. Huruf tebal. 1. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Misalnya, judul, habis gelap terbitlah terang. Bab 1 pendahuluan. Bagian bab 1.1 latar belakang masalah, 1.2 tujuan. 2. Huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menugaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Untuk keperluan itu digunakan huruf miring. Misalnya, akhiran I tidak dipenggal pada ujung baris. Saya tidak mengambil bukumu. Gabungan kata kerjasama ditulis terpisah. Seharusnya ditulis dengan huruf miring. Akhiran I tidak dipenggal pada ujung baris. Saya tidak mengambil bukumu. Gabungan kata kerjasama adalah ditulis terpisah. 3. Huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan tema dan subtema, serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Misalnya, kalah, V 1, tidak menang. 2. Kehilangan atau merugi. 3. Tidak lulus. 4. Tidak menyamai. Mengalah, VS mengaku kalah. Mengalahkan, F menjadikan kalah. Menaklukkan, menganggap kalah. Terkalahkan, F dapat dikalahkan. Baiklah, untuk selanjutnya penulisan kata turunan. 1. A. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, dipermainkan, kemauan. B. Imbuhan dirangkai dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya, mem-PHK-kan. 2. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan, atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulinya. Misalnya, bertepuk tangan, menganak sungai. 3. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus unsur gabungan, kata itu ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan, menyebar luaskan. 4. Jika salah satu unsur dengan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, dasawarsa, narapidana, transmigrasi. C. Bentuk ulang. 1. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, mondar-mandir. 2. Awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang. Misalnya, kekanak-kanakan, perundang-undang. D. Gabungan kata. 1. Unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut
kata majemuk ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Misalnya, anak istri Ali, ibu bapak kami. 3. Gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar ditulis serangkai. Misalnya, acap kali, duka cita, halal bihalal, kacamata. Oke, demikianlah presentasi dari saya berkenaan tentang ejaan yang disempurnakan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.